Mereka punya faith in sport. Sebagai iman dalam olahraga, sebagai cara mereka untuk keluar dari kemiskinan. Oke? Dan mereka bertindak, sebagian bertindak, sebagian tidak. Sebagian cuma mimpi aja nonton terus, tidak melakukan apa-apa. Sebagian bertindak, mereka latihan, main basketball tiap hari, mereka mungkin tinggalkan semuanya, matematika, fisika, chemistry, mereka tinggalkan semuanya untuk belajar olahraga aja tiap hari. Karena iman mereka adalah dalam olahraga. Padahal kemungkinan untuk menjadi professional NBA players is very small. 7 dari 540.000 of real good 14-year-old basketball player. Anda harus bagus sekali main basketball pada umur 14 tahun, dan itu aja kemungkinannya masih hanya 7 dari setengah juta untuk jadi. Tapi itu iman. Bulan lalu saya ngobrol dengan seorang teman yang dia punya iman di poker turnamen. Oke. Dia percaya cara dia melepaskan kehidupannya dari kejenuhannya dia sehari-hari, kecapeannya mencari uang dan segala macam, itu adalah dengan main poker. Dan kalau saya menang, saya kaya. Gitu. Dan dia sangat percaya akan poker to the extent dia percaya, dia menjadi pemain poker, dia beli buku-buku poker, dia pelajarinya. Oke, dia menghidupi, dia latihan di komputer online poker. Dia memegang janji ini dan dia cerita ke orang-orang, poker itu bukan gambling, poker itu sport. Ada skillnya, betul. Memang saya setuju. Oke, tetapi kemungkinan kamu sukses melalui poker itu sangat kecil. Dan dia begitu percaya akan poker ini sehingga dia quit his job, keluar dari pekerjaannya, pindah keluar kota ke West Coast, belum punya pekerjaan, karena dia mau main poker. Itu adalah iman, adalah tindakan iman. Banyak orang lain juga punya iman. The Asian community, saya datang dari National Asian Pacific American Forum. Orang Asia itu imannya adalah pendidikan. Dididik terus. Siapa yang tinggal di Sugarland area tahu kan, orang-orang yang dari Asia Pasifik, mana aja, Pakistan, India, Bangladesh, Cina, Thailand, Indonesia, Singapura, Malaysia, sekolah, les, kursus. Oke? Semua punya iman akan sesuatu. Kadang ada yang imannya adalah hard work. Gitu. Oh, kalau kamu usaha keras, kamu itu nanti kamu akan berhasil. Itu tindakan iman juga. Whatever you believe, you act. Puji Tuhan, iman kita dalam Yesus Kristus itu yes dan amin. 100% solid. Kalau kalian tidak follow through, tidak lakukan dengan tindakan iman yang penuh keyakinan seperti iman Anda dalam education, iman Anda dalam pendidikan, kerja keras dan yang lain-lain, Anda tidak akan merasakan the perfect, the pleasing, good will of God. Kehendak Tuhan yang baik, yang sempurna dan menyenangkan. Oke? Oleh karena itu perihal tentang kerajaan Allah, kalau Anda pernah dengar ceritanya, itu bagikan seorang yang pergi ke ladang, dia membuka dan dia menemukan harta karun. Dan saat melihat harta karun itu, dia wow, ini luar biasa. Terus dia apa? Dia kubur itu, dia tutup, dia pergi kembali ke kampungnya, dia jual everything yang dia punya, dia jual segala sesuatu yang dia punya untuk membeli ladang itu. Padahal yang segala sesuatu yang dia punya, rumah, mobil, iPod, iPad, itu mungkin sesuatu yang berharga buat dia. Tapi begitu dia mengerti apa ini kerajaan Allah, segala sesuatu yang dulu merupakan keuntungan bagiku adalah sampah. This is the real deal, ini yang deal. Gitu. Sekarang apa itu faith in actions? Yang pertama, believe it. Slide please. Kita baca kelanjutannya, Ibrani 10, 19 ayat 22. Jadi
Therefore, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. If you believe there is no condemnation, if believe Jesus has made you clean, kalau kau percaya Tuhan sudah menyempurnakan saudara, Anda dengan penuh keberanian datang ke tempat yang Maha Kudus. Sebelum Yesus mati, hanya imam yang bisa masuk ke tempat kudus sekali setahun. Sekarang kita bisa, kapan aja. Berapa banyak dari kita baca dulu. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Itu membuka jalan yang baru. Berarti sebelumnya itu ada jalan-jalan lain. Cuman pada enggak sampai semua. Oleh karena Tuhan itu buka jalan baru. Nih, akulah jalan kebenaran dan hidup. Gampang, tapi mahal. Oke? Sehingga kita mempunyai seorang imam yang besar sebagai kepala rumah Allah. Perbedaan antara imam dan nabi itu, imam itu mewakili kita di hadapan Allah. Nabi itu mewakili Allah kepada kita, menyampaikan pesan. Imam kita itu adalah Tuhan Yesus. Kalau zaman Israel dulu, kalau nabinya imamnya enggak benar, semuanya dihukum. Kalau imamnya benar, semuanya selamat. Imam kita adalah sempurna. Oke, Tuhan Yesus. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Oke, ini terjemahannya Indonesia. Itu kalau yang terjemahan baru dikatakan juga dibebaskan dari perasaan bersalah. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air murni. Di bahasa Inggrisnya, our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience. Oke, kalau kita benar-benar percaya, jangan biarkan iblis menuduh engkau Anda masih berdosa. Anda sempurna 100% selama-lamanya. Bahkan pagi ini mungkin Anda melakukan sesuatu yang daripada pandangan manusia itu berdosa. Anda merasa, kadang kita pernah kan Anda kebaktian merasa, aduh aku gak bisa menghadap hadirat Allah, aku baru aja melakukan sesuatu yang, itu adalah guilty conscience. Padahal Alkitab mengatakan, kamu telah dibasuh dengan darah anak yang domba kudus. Sempurna, 100%, sekali untuk selama-lamanya. Anda tidak perlu menebus dosa Anda sendiri. Sudah ditebus. Oleh karena itu datanglah ke Allah dengan percaya diri. Kalau enggak percaya cuma dari satu pasal, karena firman Tuhan juga katakan kan, the testimony of 2 or 3 people, kesaksian 2-3 orang. Ini saya ambil aja 2, banyak lagi di Alkitab. Roma 8, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Galatia 5, ini jawabannya. Be warned. Pertanyaan. Apa yang bisa memisahkan Anda dari Allah? Dari Kristus? Orang bilang dosa. Salah. Tuhan Yesus datang untuk dosa. Kalau Anda ngomong dosa bisa memisahkan, berarti Tuhan Yesus kalah sama dosa. Oke? Yang bisa melepaskan kita dari kasih Kristus itu kalau kita mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih Kristus. Kalau kamu mengharapkan dibenarkan oleh perjanjian lama yang sudah digenapi, kamu keluar dari kasih karunia. Galatia 5 ayat 4 kalau bahasa Inggrisnya, Christ is become of no effect unto you. Whosoever of you are justified by the law, you are fallen from grace. Oke. Sekarang iman terhadap the finished work, pekerjaan Allah yang sudah sempurna ini sangat penting. Iman tidak merubah realitas. Apa itu iman? Iman tidak merubah realitas. Tapi iman mengizinkan Anda untuk mengalami realitas itu. Mengalami kasih karunia. Sebagai contoh, saya mau beriman 100%, di sini ada piano. Ada piano enggak? Enggak. Saya mau beriman 100%, di sini tidak ada drum. Tidak merubah realitas. Saya mau beriman 100%, Allah itu tidak ada, tidak merubah realitas kalau Allah itu ada. Oke.
Tetapi kalau saya beriman, 100% Allah itu ada, saya bisa merasakan kuasa Allah. Kalau saya tidak beriman, darah Yesus membasuh dosa-dosa saya, tidak merubah realitas. Kalau kamu percaya, kamu sudah diselamatkan. Tidak merubah realitas kalau engkau sudah diselamatkan selama-lamanya. Oke? Tetapi kalau engkau punya iman, Tuhan Yesus sudah membasuh dosa Anda selama-lamanya. Anda akan merasakan kasih karunia itu. Anda